hati, membawa kerinduan kita kepada Tuhan, membawa segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita datang dengan penuh kerinduan. Kita datang dengan kerendahan hati kita.
Kita semua pasti pernah memiliki sebuah benda yang berharga di mata kita. Bagaimana benda itu kita jaga sehingga tidak hilang, karena benda itu sangat berarti bagi kita. Demikian juga dengan Yesus. Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Bahkan Dia lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Dia lebih dulu menganggap kita sebagai benda yang berharga, sebagai biji mata Allah. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana ungkapan hati kita kepada Tuhan? Oleh sebab itu mari kami undang bangkit berdiri. Pagi hari ini kami berkumpul dengan Tuhan dan sesama kami umat Tuhan dalam rangka sujud menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami rindu, kami mohon kepada Tuhan, berkatilah kami melalui ibadah ini sehingga kami dikuatkan, kami diarahkan dan kami dibimbing sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dan ibadah kami secara khusus firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, tema kita yaitu yang umum, yang besar, kehendak Tuhan kepada umatnya. Kita sudah berbicara tentang keuntungan beribadah, karena ibadah itu merupakan suatu kehendak Tuhan. Ibadah itu kehendak Tuhan. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu sekalian, penghambat beribadah. Ya, penghambat ibadah. Kehendak Tuhan kita beribadah, tapi ada hambatan. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini, sehingga kita memahami dan kita mengerti hambatan-hambatan itu, sehingga kita bisa maju terus-menerus untuk memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di ayat 24 dikatakan, marilah ajakan kita untuk saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan untuk pekerjaan baik. Di ayat 25, suatu perintah, suatu instruksi Tuhan, supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Tetapi kita beribadah untuk saling menguatkan, saling mendukung supaya kita semuanya giat dalam pekerjaan Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kemarin kita sudah berbicara, di minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa ibadah, keuntungan ibadah itu. Saya akan mengulangi secara singkat arti ibadah dan keuntungan ibadah itu, baru kita akan masuk dalam rangka penghambat ibadah itu. Saudara sekalian, ibadah itu berarti kita menyembah Tuhan. Beribadah itu kita sujud kepada Tuhan dalam rangka pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dia yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Dia yang menentukan kehidupan kita. Oleh karena Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan memungkinkan kita ada, maka kita beribadah, kita menyembah Dia, kita sujud menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini. Selain itu, saudara sekalian, arti beribadah itu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan umat Tuhan dalam rangka menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jadi, sini sudah jelas, ada satu sujud, sembah, pengakuan, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya sekarang beribadah, artinya saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga bersama-sama dengan umat saudara kita di dalam Tuhan. Jadi ibadah itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan. Dengan demikian kesimpulan daripada pemahaman ini, puncaknya kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Itulah puncak daripada ibadah kita. Kita menyembah, kita sujud, kita mengakui Tuhan sebagai pencipta dan penguasa. Kita bersama-sama Dia, kita bersama-sama umat dalam rangka menyenangkan dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah ibadah, itulah arti ibadah, itulah yang kita lakukan. Saudara sekalian, secara singkat ingin saya katakan bahwa keuntungan ibadah itu adalah kesempatan bersama-sama penguasa dan semesta ini. Jadi kalau kita beribadah itu, saudara sekalian, merupakan suatu kesempatan di mana kita bersama-sama dengan Raja di atas segala raja, dengan pencipta segala-galanya. Orang senang untuk bersama-sama dengan penguasa dunia ini. Ada orang yang bertemu dengan presiden, wah dia cerita ke sana kemari, dia merasa senang karena dia bersama-sama dengan pemimpin bangsa dan negara ini. Tetapi seharusnya kita, Bapak Ibu sekalian, lebih senang, lebih riang, lebih suka karena kita bersama-sama dengan penguasa, bukan bangsa negara ini, tapi dunia ini dengan segala isinya. Dengan demikian, beribadah itu, saudara sekalian, kita semua mendapatkan suatu kesempatan. Kita bersama-sama dengan Tuhan pencipta ini. Kalau kita secara pribadi, wah betul, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sesama umat, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, kesempatan bersama-sama, ini yang saya sebut suatu kesempatan menguntungkan bagi kita. Keuntungan beribadah, selain itu kita dikuatkan, kita diberi semangat. Kalau saudara dan saya tidak bisa beribadah, tidak bertemu, itu akan nanti saya akan uraikan lebih jelas lagi. Kita dikuatkan karena kita bersama-sama. Kita akan berkumpul bersama-sama, kita melihat, kita bisa bertatap dalam rangka ucapan salam dan tegur sapa kita. Dan kita hadir dalam rangka untuk menguatkan dan dikuatkan sesama kita dan oleh Tuhan. Jadi secara singkat ingin saya katakan bahwa keuntungan beribadah itu kita mendapatkan kekuatan. Kita diberikan semangat untuk mengarungi kehidupan ini. Kita diberikan semangat untuk berjuang
di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena tanpa perjuangan hidup ini akan semakin susah. Keuntungan kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, melakukan pekerjaan yang terbaik. Saya katakan ibadah itu adalah melakukan pekerjaan yang terbaik. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan, kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendukung, saling membagi berkat. Maka saya katakan bahwa ibadah itu melakukan pekerjaan yang terbaik. Banyak pekerjaan yang baik, tetapi menurut hemat saya, ibadah itu melakukan sesuatu pekerjaan, suatu langkah, sesuatu yang kita buat, sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Orang beribadah, keuntungannya dia mendapatkan janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji manusia seringkali berubah. Manusia berubah ditentukan oleh situasi dan keadaan yang mempengaruhi pikirannya, yang mempengaruhi perasaannya. Maka tatkala dia terganggu dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan situasi dan keadaan, maka dia berjanji akan mengurungkan. Saya waktu lalu sebelum COVID, ada teman berkata untuk membantu kita bangun pastori. Saya semangat. Tapi setelah saya info, sekarang dia belum ambil bagian, ya, belum ambil bagian. Saudara sekalian, memberi baik, tetapi ibadah adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Dan janji Tuhan kepada kita. Janji Tuhan, kalau manusia berhenti dan mendapati janjinya karena situasi dan keadaan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Dalam situasi apapun dia menepati, dia melakukan, dia memberikan janjinya tepat pada waktunya. Jadi saudara sekalian, orang beribadah itu dia mendapatkan janji. Janji dari Tuhan yaitu disertai dan diberkati. Janji dari Tuhan, dia akan bersama-sama dengan umat dan dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Kata Ulangan pasal 28 ayat 3, dia akan memberkati kehidupan kita hari ke hari di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, saya katakan, saya sampaikan, saya jelaskan bahwa kita beribadah itu untung karena kita mendapatkan janji, bukan seperti janji manusia yang berubah oleh situasi dan keadaan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang apa yang menjadi penghambat kita beribadah itu? Kita sudah paham, sudah tahu arti ibadah, saya jelaskan juga keuntungan beribadah. Tetapi sekarang kita bicara tentang penghambat. Ini yang menjadi tema kita dan khusus pembahasan kita. Apa yang menjadi penghambat kita beribadah? Yang pertama, saudara sekalian, lingkungan kita. Lingkungan itu akan mengganggu, menghambat ibadah kita. Kalau orang itu sama-sama dia semangat, maka dia akan semangat berbakti. Kalau orang itu di lingkungannya tidak bersemangat, akan mempengaruhi yang lain. Ada seorang ibu berkata, dia mengajak keluarganya untuk beribadah. Ya, kamu aja yang pergi. Dah, terus sekali lingkungan keluarga. Akhirnya keluarga ini jarang beribadah, hanya hari-hari tertentu, hari besar saja beribadah. Lingkungan termasuk keluarga menjadi penghambat kita beribadah, menjadi penghalang kita beribadah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus itu, kita memahami di situ. Kita ada penghambat beribadah untuk mencapai keuntungan. Ibadah itu dihambat oleh teman. Tidak ada teman. Jadi kalau saudara dan saya tidak ada teman, maka memungkinkan saudara dan saya tidak beribadah, tidak dapat berbakti karena tidak ada teman. Maka saya katakan seringkali, ya, supaya tegur sapa dan saling kenal satu sama lain. Karena tidak ada teman di dalam suatu gereja, sesuatu komunitas, maka dia akan terganggu dalam beribadahnya. Jadi yang pertama, penghambat ibadah itu lingkungan kita, baik keluarga dan kita tidak ada teman. Atau teman mungkin sekedar teman, tetapi kita tidak terlalu mengenal. Tapi kalau ada teman,
maka memungkinkan kita beribadah. Yang kedua, penghambat itu yang sudah umum, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu malas. Kita malas beribadah. Malas beribadah. Karena apa malas? Karena saya katakan tadi, kita tidak mengerti bahwa kita melakukan yang terbaik. Maka kita ada kemalasan berbakti. Kita malas oleh karena kita tidak tahu manfaat berbakti itu. Kita tidak paham apakah manfaat beribadah. Maka membuat saudara dan saya malas. Membuat saudara tidak ada semangat untuk beribadah. Karena kita tidak tahu, tidak mengerti apa itu manfaat dan atau keuntungan beribadah. Oleh sebab itu saya katakan tadi, saya tegas lagi, keuntungan beribadah itu sangat besar manfaatnya. Maka kita akan bersemangat untuk beribadah. Jadi, Bapak sekalian, penghambat beribadah, secara singkat saya katakan yang malas dan tidak mengerti manfaat kita beribadah itu. Kalau orang dan saya tidak mengerti, maka kita akan menjadi malas berbakti dan beribadah. Yang sekarang lagi melanda dunia, COVID-19. COVID-19 menghambat orang berbakti, orang beribadah seluruh dunia, bukan di negeri ini saja. COVID-19 menghambat kita dapat bersama-sama datang ke gereja, datang menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, nanti kita tertular atau menularkan dan sebagainya. Saudara, betul itu. Maka peraturan pemerintah harus ada menjaga jarak, pakai masker, ya, tetap menjaga stamina dan mencuci tangan dan sebagainya. Tapi tetap aja COVID-19 menjadi penghambat untuk kita beribadah dan berbakti. Saya berpikir Bapak sekalian, kalau COVID-19 ini tidak berhenti sepanjang hari, sepanjang tahun dan sepanjang kehidupan kita, akhirnya kita tidak beribadah, ya, sepanjang hidup kita. Dalam arti sekarang ini mulai sejak COVID sampai akhir hidup kita tidak beribadah. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya pikir memang kita tidak bisa pungkiri di sini. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. COVID menjadi penghambat. Banyak juga gereja sekarang ini belum berbakti seperti kita karena COVID-19. Tapi saya pikir begini Bapak sekalian, kita semua tahu, semua sepakat bahwa COVID-19 itu menjadi penghambat untuk kita menyembah dan mengagungkan Tuhan. Saya pikir tepat itu. Tetapi kita juga sebagai umat Tuhan, bagaimana caranya supaya saya dan saudara beribadah? Saya pikir yang tepat itu, kalau kita sehat, ya kalau sehat, tidak sehat jangan Bapak sekalian. Baik tua atau muda, sehat kita beribadah. Kita beribadah, kita taati protokol kesehatan, kita taati aturan yang berlaku, maka kita akan terhindar dari sakit, dari menularkan dan tertular. Yang penting itu, saya pikir COVID-19 itu memang kita perlu perhatikan, tetapi kita mentaati protokol kesehatan. Penghambat sekarang ini untuk beribadah COVID-19, ya, penghambat COVID-19. Yang berikut penghambat kita beribadah itu, godaan melalui pikiran. Kita melihat sesuatu, kita melihat keadaan, akhirnya tergoda dengan segala macam yang kita lihat dan mengganggu pemikiran kita. Juga dalam rangka perasaan kita tidak nyaman, perasaan kita tidak enak, mungkin terganggu dengan teman, mungkin perasaan kita tidak nyaman bersama teman. Ini merupakan suatu godaan melalui pemikiran kita dan perasaan kita untuk kita tidak berbakti, untuk kita tidak menyembah Tuhan. Pikiran, iblis sering berkali berkata begini Bapak sekalian, besok saja, minggu depan saja masih ada. Secara tidak langsung itu iblis bekerja kepada diri saya dan saudara, bahwa saudara dan saya ada hambatan berbakti dan menyembah Tuhan. Besok saja, lusa saja, tahun depan saja dan sebagainya. Tunggu COVID selesai.
Saudara sekalian, ini menjadi penghambat. Yang berikut yang menjadi penghambat itu, saudara sekalian, pekerjaan. Banyak orang menjadikan pekerjaan menjadi penghambat untuk beribadah. Hari Minggu itu hari libur, hari istirahat, sehingga memungkinkan saya dan saudara tidak berbakti, tidak beribadah. Karena saya butuh istirahat. 6 hari saya bekerja, hari Minggu merupakan hari libur, dan saya perlu istirahat. Maka saya sebut pekerjaan, kalau kita tidak pahami dan sadari, memungkinkan pekerjaan itu menjadi penghambat. Maka orang berkata bekerja, saya lelah, saya capek, saya membutuhkan istirahat, saya membutuhkan menyiapkan diri untuk masuk kerja hari esok. Maka saya beristirahat dan tidak beribadah. Betul juga, tetapi perlu dikaji lebih dalam. Apakah waktu 1 jam, mungkin dengan perjalanan 2 jam, kita tidak dapat memberikan waktu? Apakah mengurangi istirahat kita? Yang berikut, saudara sekalian, menjadi penghambat itu tidak suka dengan komunitas. Artinya, saya, saudara, kalau tidak suka dengan komunitas yang ada, maka akan menghambat saudara dan saya berbakti. Kalau tidak suka dengan komunitas kumpulan di situ, maka kita tidak akan berbakti, akan terhalang kita berbakti. Contoh, ada orang berkata, di sana komunitasnya satu suku saja. Di sana, wah, orang ini saja. Karena tidak suka semacam ini, maka akan menjadi penghambat dia berbakti, beribadah dan menyembah Tuhan. Tidak suka dengan komunitas yang ada akan menjadi penghambat kita berbakti, kita menyembah dan kita mengagungkan Tuhan. Yang lebih parah menurut hemat saya, terjadi erosi. Erosi itu, saudara sekalian, erosi rohani. Maka dia secara perlahan-lahan dia terkikis. Secara perlahan-lahan dia mulai merembes, mulai berkurang. Terkikis, akhirnya menjauh. Akhirnya dia tidak dapat berbakti lagi. Terjadi erosi iman. Terjadi erosi rohani. Secara perlahan-perlahan dia mulai merosot, dan mulai terkikis terus akhirnya habis. Seperti kalau kita belajar geologi, terjadi suatu erosi dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, hati-hati, jangan sampai terjadi erosi rohani, erosi iman. Secara perlahan-lahan terkikis iman kita, kerohanian kita, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Setelah terkikis, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kita menjauh daripada Tuhan, menjauh dari persekutuan-persekutuan, kita menjauh daripada ibadah-ibadah kita, karena terjadi erosi iman, erosi rohani di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mengatasi hambatan ini? Kita tidak hanya bicara masalah keuntungan, kita tidak bicara hanya masalah hambatan, tapi setiap sesuatu ada jalan keluar. Ada sesuatu yang bisa membuat kita melewati hambatan itu. Yang pertama, untuk dapat mengatasi hambatan itu, kita punya tekad untuk beribadah. Selalu tekad untuk beribadah ini penting. Tekad kita secara pribadi perlu. Karena inilah yang akan menggerakkan kita untuk dapat berbakti dan menyembah Tuhan. Tekad secara pribadi untuk saya beribadah. Kalau tidak ada tekad, maka kita akan hanyut oleh situasi dan keadaan. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi hambatan-hambatan beribadah itu, kita harus punya tekad secara pribadi untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Yang kedua, mengatasinya bagaimana? Yaitu kita lawan rasa malas. Kita harus melawan rasa tidak suka beribadah ataupun hambatan-hambatan tadi.
Saya setiap pagi itu berusaha untuk jalan pagi. Kadang-kadang rasa malas. Saya bangun jam 4 pagi, ya, baca Alkitab, sudah itu saya jam 5, saya siap-siap untuk olahraga. Kadang-kala itu rada rasa malas. Tapi masih rasa ngantuk dan sebagainya. Saya melawan rasa malas itu. Saya berjuang, berusaha. Saya harus olahraga. Kalau saya masih ngantuk, saya cuci muka dulu, ya, saya minum dulu, akhirnya saya bergerak maju. Saudara yang kekasih dalam Yesus, lawan rasa malas. Maka saya katakan tadi di awal, ada tekad. Kalau ada tekad, maka kita akan memungkinkan untuk melawan, menolak rasa malas itu. Yang kedua, yang ketiga, solusinya iman yang prima. Iman kita harus kuat. Kita beriman terus menerus. Jangan terjadi erosi, jangan terjadi penyusutan, jangan terjadi sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh. Iman yang prima, iman yang kuat kepada Tuhan. Iman kita seringkali terganggu dan diganggu oleh situasi dan keadaan. Maka untuk mengatasi itu, iman harus prima. Yang berikut, ajak teman untuk kita beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengatasi kehambatan ibadah ini, kita ajak teman supaya kita ada kawan. Ya, kalau ada teman memungkinkan kita bisa bergerak, kita bisa melangkah daripada sendirian. Maka untuk melawan hambatan itu, untuk mengatasi hambatan itu, ajak teman. Ayo kita beribadah yuk. Ajak teman kita, mungkin sekarang kan canggih, pakai HP, ya pakai WA, ya, miss call dan sebagainya. Mengatasi hambatan beribadah itu mengajak teman beribadah. Yang berikut mengatasinya, tolak godaan apapun. Ia mengatakan saudara sekalian, yang melarang ataupun tidak suka beribadah itu tolak. Semua ditolak. Jangan disambut. Jangan seperti Adam dan Hawa, dia ditawarkan oleh sang ular itu untuk makan buah itu, dia layani. Kita harus tolak godaan, setiap hambatan untuk beribadah. Yang berikut mengatasi hambatan itu, cari firman Tuhan, bukan cari hamba Tuhan. Ya. Banyak gereja-gereja di dunia ini sekarang bukan cari firman Tuhan, tetapi cari hamba Tuhannya. Cari pendetanya, cari penyampai firman Allah itu. Tatkala kita berpikir, tatkala kita berkonsep semacam itu, maka akan ibadah kita terhambat. Maka saudara sekalian, untuk mengatasi semuanya itu, ubah pula pikir kita, ubah ya pemikiran kita dan keinginan kita. Saya beribadah, cari firman Tuhan. Maka kita akan beribadah. Kalau konsep dan prinsip kita, saya berbakti cari Tuhan, saya berbakti cari firman Allah, saya mau mendengarkan firman Allah, maka saudara dan saya akan berbakti dan menyembah Tuhan. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita yang pertama, ibadah itu penting dan bermanfaat. Jadi saudara sekalian, ibadah itu bukan sekedar kita berkumpul, bukan sekedar datang ke gereja, tempat ibadah, tetapi ibadah itu penting dan bermanfaat bagi diri kita. Penting dan bermanfaat. Yang kedua, kesimpulan kita, kesempatan ibadah itu tidak selamanya ada. Bapak Ibu dan saya perlu paham bahwa ibadah itu tidak selalu kita ada kesempatan. Kita ini terus menerus semakin merosot, semakin tua semakin sebagainya. Kadang-kala kita belum tua sudah sakit, kita tidak bisa beribadah lagi. Sudah itu kita sudah tua, kita memang tidak berdaya lagi, maka kita tidak dapat beribadah lagi. Saya tahun 79, saya praktik di Jakarta, setiap minggu sekali saya datang ke orang tua yang tidak dapat beribadah lagi. Jadi anak-anaknya berkata kepada saya, Pak, bisa enggak minta tolong supaya orang tua saya bisa mendengar firman Allah. Bapak datang, Bapak sampaikan firman Allah. Saya seminggu sekali mengunjungi dia. Kenapa? Kesempatan beribadah
sudah tidak ada lagi. Dia sudah tua, dia sakit-sakitan. Yang berikut, kesimpulan kita harus terjadi, terobos setiap hambatan itu. Jangan kita menghindar, kita harus terobos, kita harus maju ke depan untuk melewati hambatan itu. Terobos hambatan. Jangan kita menghindar, jangan kita lari, kita terobos hambatan itu. Yang berikut secara singkat sekali, jangan cari alasan untuk tidak beribadah. Kalau dicari-cari banyak sekali alasan, macam-macam, 1000 alasan bisa. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan kita dalam beribadah mengatasi itu, jangan cari alasan untuk tidak beribadah. Karena cari alasan itu bukan dari Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi adalah suara dan yang dikonsep oleh iblis. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada kita supaya kita terus beribadah. Jangan cari alasan, karena cari alasan macam-macam dapat kita buat. Tetapi cari alasan itu bukan kehendak Tuhan, bukan dari Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita beribadah. Kalau sehat, kita bersama-sama. Kalau tidak sehat, kita beribadah di rumah. Tetap menjaga protokol kesehatan. Dan demikian, saya yakin dan percaya kita semua bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk sesama dan untuk menyenangkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami. Kami mohon Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus diagungkan, Tuhan Yesus dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah kami, tolonglah kami dan bimbinglah semua kami. Suara hamba sudah berhenti, tapi suara Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.